Sepasang suami istri ini benar-benar akan meninggalkan desa terkutuk itu. Namun sialnya saat hendak berangkat, kelotok yang akan mereka tumpangi tiba-tiba terbakar dengan sendirinya cuy. Entah siapakah yang membakarnya, seolah-olah ingin menghalangi istri dan juga suaminya pergi dari kampung tersebut. Tak berselang lama terlihat nenek Tambinyai mengintai mereka dari kejauhan. Lalu tiba-tiba sebuah kerusuhan masalah pun terjadi. Yang lebih anehnya lagi, di saat kesurupan masal itu, Bimo, Pak Anco dan juga Pak Kasno kebingungan karena Sri tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Bimo pun mencoba mencarinya ke dalam rumah, namun sialnya tidak ada siapapun di sana. Bimo sudah merasa kesal saat itu, lalu tak berselang lama datanglah Mayang yang sudah kerasukan. Bimo pun bergegas menghampiri Mayang dan kemudian bertanya di manakah Sri berada. Lalu Mayang menunjuk ke arah sebuah rumah kosong di belakang sekolahan itu. Bimo pun bergegas datang ke sana hingga ia menemukan selendang milik istrinya dan sebuah gelang milik Pak Ampong. Pak Ampong pun menyangkal jika gelang itu adalah miliknya. Di sisi lain terlihat Mina Uwe sedang berusaha untuk menolong semua orang yang kesurupan di dermaga. Kemudian Bimo pun terlihat marah ketika sampai di rumah Pak Ampong. Saat itu Pak Ampong tak mengakui jika ia menculik Sri. Bimo masih tak percaya, ia ingin memeriksa sendiri ke dalam rumah Pak Ampong. Namun Pak Ampong tak mau jika Bimo menggeledah rumahnya. Hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Untung saja ada Mina Uwe dan juga Pak Kades yang datang dan melerai mereka. Lalu Mina Uwe pun berkata, yang terpenting saat ini kita menemukan di manakah keberadaan Sri terlebih dahulu. Jadi sudahilah perkelahian ini. Hingga akhirnya mereka semua pun kembali ke tempat di mana Bimo menemukan selendang Sri. Sambil membaca mantra, Mina Uwe pun mencoba mencari-cari di manakah Sri berada. Hingga akhirnya mereka pun melakukan ritual yang dapat menimbulkan asap. Lalu Mina Uwe pun meminta kepada semua orang untuk mengikuti asap itu. Sampai-sampai mereka masuk ke dalam sebuah hutan. Hingga akhirnya Bimo pun dapat menemukan Sri yang sudah tergeletak pingsan di bawah sebuah pohon besar. Sri pun bergegas dibawa pulang menuju ke rumah Mina Uwe. Mina Uwe pun berkata, nenek Tambinyai sudah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh Sri. Sembari Mina Uwe membuang gangguan pada Sri, ia pun menyuruh Bimo mendatangi rumah Tambinyai dan kemudian membakar tubuhnya. Dan benar saja, ketika mereka sampai di rumah Tambinyai, Tambinyai dan juga suaminya sedang melakukan sebuah ritual. Disinilah Bimo baru tahu bahwa bukan Tambinyai lah pelaku sesungguhnya, melainkan Mina Uwe yang sedang mengincar janin dari tubuh Sri. Apakah yang akan terjadi dengan Sri dan juga janinnya di rumah Mina Uwe? Saksikan pas seru berikutnya di akun Ozi Film.